Ini adalah cerita tentang buruh pemetik kelapa ini tak sengaja menolong gadis cantik ini di dalam hutan hingga keajaiban besar ini datang. Di sebuah desa pesisir yang terhampar di antara bukit hijau dan pantai berpasir putih, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Desa itu dikelilingi pohon kelapa yang menjulang tinggi, dan kehidupan sebagian besar penduduknya bergantung pada kelapa, dari jualan kelapa muda, santan, hingga minyak kelapa. Namun bagi Raka, hidup sebagai buruh pemetik kelapa bukan sekadar pekerjaan, melainkan perjuangan untuk bertahan hidup. Raka tinggal di rumah kayu reot bersama ibunya, Bu Sari, yang tengah sakit-sakitan. Dinding rumahnya berlumut dan atapnya bocor ketika hujan deras, tapi bagi Raka, rumah itu adalah tempat satu-satunya di dunia yang memberikan rasa aman dan hangat. Setiap pagi, sebelum matahari menyentuh desa, Raka sudah bangun, mengenakan sarung lusuhnya, dan membawa peralatan pemetik kelapa, tali, sabuk kulit, dan pisau kecil untuk memotong kelapa dari pohon. Sejak kecil, Raka dikenal sebagai pemuda yang rajin, jujur, dan penuh kepedulian. Meski hidupnya keras, ia selalu menyapa tetangga dengan senyuman. Anak-anak desa sering menemaninya bermain di sore hari, sementara orang dewasa menatapnya dengan pandangan campur aduk antara kagum dan cemoohan. Banyak yang meremehkan Raka karena ia miskin dan hanya seorang pemetik kelapa. Bahkan ada yang sering mengejeknya, menyebutnya anak pohon kelapa, seolah hidupnya tak berarti. Hari itu, Raka mulai bekerja seperti biasa. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari deretan pohon kelapa yang tinggi dan rimbun. Ia memanjat pohon pertama dengan lincah, mencengkeram batang kelapa yang licin dan menaiki setiap anak tangga akar pohon. Di atas sana, Raka merasa seolah berada di dunia lain, angin sepo-sepo menerpa wajahnya, burung-burung berterbangan di sekitar, dan daun kelapa berdesir seperti menyapanya. Sambil memetik kelapa, Raka berpikir tentang hari-harinya. Ia ingin menabung agar suatu saat bisa membawa ibunya ke kota untuk berobat. Namun, pekerjaannya sebagai buruh harian tidaklah cukup untuk menabung banyak. Setiap kelapa yang ia panjat dan jatuhkan ke tanah hanya dihargai beberapa ribu rupiah. Meski begitu, Raka tak pernah mengeluh. Baginya, kerja keras adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik, sekalipun langkah itu terasa lambat dan berat. Tiba-tiba, terdengar teriakan minta tolong dari arah hutan yang jarang dikunjungi warga desa. Suara itu terdengar panik dan lemah, seolah seseorang sedang dalam kesulitan besar. Raka menghentikan pekerjaannya sejenak. Hatinya bergetar, antara takut dan ingin menolong. Namun naluri kebaikannya lebih kuat. Ia segera menurunkan kelapa dari pohon, menggulung tali pemanjatnya, dan berlari menelusuri suara itu. Hutan tempat suara itu berasal terkenal angker oleh penduduk desa. Banyak yang menghindarinya karena kabarnya ada binatang buas dan jebakan pemburu liar. Namun, Raka tak peduli. Ia tahu, seseorang mungkin sedang terancam, dan ia tidak bisa diam begitu saja. Langkahnya mantap, meski jalannya berliku di antara akar-akar pohon dan semak belukar yang rapat. Di tengah hutan, ia menemukan seorang gadis cantik bernama Arum. Gadis itu terjerat di dalam tali jebakan yang dipasang pemburu liar. Arum tampak ketakutan, dengan rambut hitam panjang yang basah oleh keringat dan air sungai kecil di dekatnya. Luka ringan terlihat di lengannya akibat berjuang melepaskan diri. Tanpa ragu, Raka segera menurunkan tasnya, mengambil pisau kecil, dan hati-hati memotong tali jebakan itu. Gadis itu menatap Raka dengan mata berbinar dan tersenyum tipis, seakan menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. "Terima kasih, aku hampir tidak bisa keluar sendiri," katanya dengan suara lembut yang menenangkan hati Raka. Raka merasa sesuatu yang hangat mengalir di dadanya.
Ia tidak hanya merasa lega karena menolong seseorang, tapi juga ada rasa kagum yang aneh pada gadis itu. Ia memperhatikan bagaimana Arum menjaga ketenangan meski berada dalam bahaya, dan senyumnya yang ringan tapi mampu menenangkan rasa lelah Raka setelah memanjat pohon kelapa seharian. Matahari mulai condong ke barat, menandakan sore hampir tiba. Raka tahu mereka harus segera keluar dari hutan sebelum gelap, karena hutan akan menjadi lebih berbahaya saat malam. Ia menawarkan tangan kepada Arum, membantu gadis itu berdiri. "Ayo, aku antar kamu ke desa terdekat," ujarnya. Arum mengangguk, dan mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang hanya diketahui oleh para pemburu dan warga lokal. Di perjalanan, mereka berbagi cerita. Raka bercerita tentang kerasnya hidupnya sebagai pemetik kelapa, tentang ibunya yang sakit, dan tentang impiannya untuk bisa hidup lebih baik. Arum menceritakan bahwa ia sedang mencari ayahnya yang hilang di hutan, dan bahwa ia tersesat ketika berusaha menemukan jejak keluarga yang lama terpisah. Raka mendengar dengan seksama, dan hatinya tergerak. Ia merasa harus melindungi Arum, bukan hanya karena ia gadis cantik, tapi karena nasibnya jelas berada di tangan yang salah jika tidak ada pertolongan. Saat malam mulai merayap dan cahaya matahari memudar, mereka berhenti di bawah pohon besar untuk beristirahat. Raka menatap Arum yang duduk di dekat batang pohon, wajahnya yang lelah namun tenang membuat udara malam terasa hangat. Sesaat ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan biasa, sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya dan membuka jalan bagi keajaiban yang tidak pernah ia bayangkan. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju desa, Raka menatap ke langit, melihat bintang-bintang mulai bermunculan. Angin malam menyapu wajahnya, membawa aroma hutan yang lembab dan wangi tanah basah. Ia menyadari, dalam hidup yang sederhana dan penuh perjuangan ini, tindakan kecil seperti menolong Arum bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Dengan langkah mantap, Raka menuntun Arum keluar dari hutan, tidak menyadari bahwa pertemuan ini akan menjadi titik awal dari keajaiban besar yang akan menghampiri mereka, mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, embun masih menyelimuti dedaunan hutan. Sinar matahari menembus celah-celah ranting pohon, menciptakan pola cahaya yang menari di tanah basah. Raka dan Arum berjalan menyusuri jalan setapak sempit yang jarang dilalui manusia. Mereka membawa bekal seadanya, roti kering, air dari sungai kecil, dan kain untuk membalut luka ringan Arum. Hutan ini berbeda dari hutan biasa yang pernah Raka lewati. Setiap langkahnya menimbulkan suara daun berdesir, angin membawa aroma tanah dan bunga yang belum pernah ia hirup sebelumnya. Burung-burung dengan bulu warna-warni beterbangan di antara pepohonan, seolah menuntun arah perjalanan mereka. Bahkan beberapa hewan kecil, seperti kelinci dan tupai, muncul dari semak-semak dan menatap mereka dengan mata penasaran sebelum berlari kembali ke semak. Arum tampak mengenali beberapa tanda di hutan ini, meskipun ia baru pertama kali benar-benar berada di sini. "Raka, lihat, itu tanaman yang sama dengan yang aku lihat waktu kecil," katanya sambil menunjuk tanaman liar yang bunganya berwarna ungu bersinar lembut di bawah sinar matahari. Hutan ini tidak biasa. Ada yang menjaga tempat ini. Raka menatap sekeliling dengan takjub. Ia mulai merasakan ada energi misterius di hutan ini. Setiap daun yang bergerak, setiap suara burung, seolah memiliki maksud tertentu. Sekalipun ia seorang pemuda desa biasa, nalurinya berkata bahwa hutan ini bukan sekadar hutan biasa. Ia memiliki rahasia dan kekuatan yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang dengan hati tulus. Mereka berjalan berjam-jam, menyusuri sungai yang airnya jernih dan berkilau, memantulkan cahaya matahari seperti kristal. Arum terus menceritakan tentang ayahnya yang hilang, seorang pria yang dikenal karena keberaniannya menolong orang lain.
Arum percaya bahwa ayahnya pasti berada di dalam hutan ini, mungkin tersembunyi atau terperangkap di tempat tertentu. Raka mendengarkan dengan seksama, hatinya bergetar karena rasa kagum pada keberanian ayah Arum, sekaligus rasa tanggung jawab untuk melindungi putrinya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara gemericik aneh di semak-semak. Dari balik daun muncul seekor burung berwarna keemasan, lebih besar dari burung biasa, dengan mata yang seolah menatap langsung ke hati mereka. Burung itu tidak takut, malah hinggap di ranting dekat Raka, menatapnya seolah ingin memberi pesan. "Lihat, Raka, burung itu, ia menuntun kita," kata Arum dengan mata berbinar. Burung itu kemudian terbang pendek ke depan, menunggu mereka mengikuti jejaknya. Tanpa ragu, Raka mengikuti arah burung, sambil memperhatikan setiap langkah. Ia menyadari bahwa hutan ini memberikan petunjuk-petunjuk rahasia, jalan setapak tersembunyi, akar pohon yang bisa digunakan untuk menyeberangi sungai, bahkan suara gemericik air yang menuntun mereka ke arah yang benar. Ketika mereka menyeberangi sungai kecil, Raka terpeleset di batu licin. Tangan Arum segera meraih tangannya, menahan agar tidak terjatuh. Momen itu membuat Raka tersenyum tipis, tapi hatinya bergetar. Ia merasa kedekatan mereka semakin kuat, meski situasinya penuh bahaya. Raka mulai menyadari bahwa bukan hanya keselamatan fisik Arum yang harus ia jaga, tapi juga hatinya sendiri mulai terikat pada gadis ini. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan hamparan bunga yang bersinar di bawah sinar matahari, sesuatu yang tampak seperti taman rahasia di tengah hutan. Bunga-bunga itu memancarkan cahaya lembut, dan ketika Raka menyentuh salah satu bunga, daun itu bergetar seolah memberi energi positif. Arum terpesona. Ini keajaiban, Raka. Hutan ini hidup, dan ia ingin kita menemukan sesuatu. Raka memandang sekeliling, kagum sekaligus bingung. Ia tidak pernah membayangkan hutan bisa seindah dan sesakti ini. Semua tanda-tanda kecil ini seakan menuntun mereka menuju sesuatu yang penting, mungkin ayah Arum atau rahasia hutan yang lebih besar. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sungai besar yang airnya jernih seperti kaca, mengalir tenang di antara bebatuan. Arum mengatakan bahwa ayahnya dulu sering menambat perahunya di sungai ini. Namun, Raka memperhatikan bahwa perahu itu tidak ada, kemungkinan hanyut atau rusak. Ia merasa tanggung jawabnya semakin besar. Ia harus menjaga Arum tetap aman sambil menemukan jejak ayahnya. Ketika Raka sedang menatap sungai, burung emas yang sama terbang mendekat dan hinggap di bahunya. Arum terkejut. Ia sepertinya ingin menunjukkan sesuatu. Tiba-tiba, burung itu terbang menuju semak-semak tebal, kemudian menunggu mereka mendekat. Dengan hati-hati, Raka dan Arum mengikuti burung itu, menyusuri jalur tersembunyi yang jarang dilalui manusia. Di jalur itu, mereka menemukan bekas api unggun kecil dan beberapa tanda di pohon, kemungkinan petunjuk ayah Arum. Raka menyadari bahwa hutan ini bukan hanya indah, tapi juga memiliki aturan dan komunikasi tersendiri. Setiap hewan, pohon, dan cahaya seolah bekerja sama untuk membantu orang-orang baik hati. Saat sore mulai menurun, mereka berhenti untuk beristirahat di tepi sungai. Raka menatap Arum yang duduk di batu besar, wajahnya memantulkan sinar matahari senja. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang gadis ini, bukan hanya kecantikannya, tapi ketenangan dan keberanian yang terpancar dari dirinya. Raka tersenyum tipis, menyadari bahwa menolong Arum hari itu bukan kebetulan. Hutan, entah bagaimana, memilihnya untuk berada di sisi gadis ini. Sebelum malam tiba, mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam hutan, mengikuti burung emas dan tanda-tanda alami lainnya. Raka menyadari satu hal penting, hutan ini penuh rahasia,
dan setiap langkah mereka membawa mereka lebih dekat ke sesuatu yang luar biasa. Keajaiban hutan baru saja mulai menampakkan dirinya, dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Saat langit mulai gelap, cahaya lembut dari kunang-kunang menuntun mereka ke sebuah tempat yang tampak aman untuk beristirahat malam itu. Raka menatap Arum, dan dalam hati ia berjanji, "Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi, sampai kita menemukan ayahmu." Arum tersenyum, menyadari bahwa ia tidak sendiri, dan bahwa hutan ini, dengan segala rahasianya, mulai menunjukkan keajaiban pertama bagi mereka. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti hutan. Aroma tanah basah bercampur wangi dedaunan yang lembab, dan sinar matahari yang menembus celah-celah pohon menciptakan bayangan yang bergerak perlahan di tanah. Raka dan Arum melanjutkan perjalanan mereka menelusuri hutan yang semakin dalam dan sepi. Suara burung dan gemericik air sungai menjadi satu-satunya teman mereka, selain desahan angin yang berbisik di antara ranting-ranting pohon. Hari itu, perjalanan terasa lebih menantang. Jalur yang mereka lewati semakin licin, akar pohon menjalar di tanah, dan semak-semak menutupi pandangan. Namun, burung emas yang sebelumnya menuntun mereka, tetap muncul di atas pohon atau terbang mendahului mereka, seakan memberi petunjuk jalur yang benar. Arum berjalan dengan langkah mantap, sesekali memegang tangan Raka saat melompati batu besar atau menyeberangi sungai kecil. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tangisan lembut dari kejauhan, terdengar seperti suara manusia, namun bercampur dengan bisikan angin yang aneh. Raka menghentikan langkahnya dan menatap Arum. "Kau dengar itu, kan?" tanya Raka. Arum mengangguk perlahan, wajahnya menunjukkan raut serius. "Ya, suara itu sepertinya berasal dari arah gua yang ada di balik bukit kecil itu," jawab Arum sambil menunjuk ke arah tebing rendah yang dipenuhi semak tebal. Raka menatap gua tersebut dengan hati-hati. Pintu masuknya tersembunyi di balik akar pohon besar dan lumut yang menutupi bebatuan. Udara di sekitar gua terasa lebih dingin dan lembab. Mereka melangkah perlahan, setiap langkah menimbulkan suara kering di antara batu dan dedaunan yang jatuh. Saat mereka semakin dekat, suara tangisan itu terdengar lebih jelas. Arum mulai berjalan di depan, memandu Raka melewati jalan sempit di antara akar pohon. Ketika sampai di mulut gua, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Cahaya lembut memancar dari dalam gua, seperti kilauan emas yang memantul dari dinding batu basah. Raka dan Arum terpesona, nyaris tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dari balik cahaya itu muncul seekor kucing putih dengan bulu yang bersinar lembut. Kucing itu memiliki mata biru cerah yang seakan menembus hati mereka, dan gerakannya begitu anggun. Kucing itu berjalan perlahan ke arah mereka, tanpa takut. Arum tertegun. "Raka, ia bukan kucing biasa. Aku rasa ini makhluk penjaga hutan." Raka menunduk, mencoba mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Kucing itu kemudian menatap Raka, mengedipkan mata, lalu berputar dan berjalan ke arah dinding gua, menandakan mereka untuk mengikuti. Dengan hati-hati, Raka dan Arum masuk ke dalam gua. Suasana di dalam terasa hangat dan penuh ketenangan. Dinding-dinding gua dipenuhi lumut bercahaya dan kristal kecil yang memantulkan cahaya ke segala arah. Di tengah gua, terdapat batu besar berbentuk melingkar, seolah menjadi altar alami. Kucing itu melompat ke atas batu dan menatap mereka dengan mata tajam. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari kucing itu, meskipun bukan dengan suara manusia. Raka merasakan pesan itu masuk ke pikirannya. Orang yang memiliki hati tulus, yang menolong sesama, akan diberi petunjuk. Ambil biji ini, tanamkan di tempat yang aman, dan kau akan dilindungi. Kucing itu kemudian mengeluarkan dari bawah tubuhnya sebuah biji pohon kecil bercahaya emas.
Raka menatap biji itu dengan takjub. Arum berbisik, ini bukan biji biasa. Ini adalah salah satu rahasia hutan yang selama ini terlindungi. Raka menerima biji itu dengan hati-hati, merasakan energi hangat yang aneh mengalir ke tangannya. Tanpa ragu, mereka memutuskan untuk menanam biji itu di tepi sungai yang jernih beberapa langkah dari gua. Begitu biji itu ditanam, tanah di sekitarnya bergetar lembut, dan sebuah tunas kecil muncul, bersinar dengan cahaya lembut. Raka dan Arum terpesona, menyadari bahwa hutan benar-benar magis dan mereka tengah menyaksikan keajaiban hidup. Namun, keajaiban itu segera diuji. Saat mereka keluar dari gua, terdengar suara ranting patah dan langkah berat. Sekelompok pemburu liar muncul, tampak marah karena merasa terganggu. Mereka membawa senjata dan tampak siap menyerang. Raka segera menempatkan diri di depan Arum, menahan napas. Ia tidak memiliki senjata, hanya keberanian dan kecerdikan. Di saat genting itu, pohon tumbuhan di sekitar mereka tiba-tiba bergerak. Semak-semak menutupi jalur pemburu, akar pohon melilit kaki mereka, dan burung emas muncul, beterbangan dan menimbulkan kepanikan. Pemburu itu bingung dan terpecah, memberi Raka dan Arum waktu untuk melarikan diri. Mereka berlari menelusuri jalur tersembunyi yang ditunjukkan burung emas, sampai akhirnya mereka tiba di tepi sungai yang aman. Raka menatap Arum, nafasnya masih terengah. "Kau lihat itu? Hutan ini, ia menjaga kita karena kita tulus menolong satu sama lain," katanya. Arum mengangguk, matanya berbinar. "Aku tahu, aku merasa hutan ini hidup. Setiap pohon, setiap hewan, bahkan cahaya di gua tadi, semuanya memberi tanda bahwa kita berada di jalan yang benar." Mereka duduk sejenak di tepi sungai, menikmati ketenangan malam yang mulai turun. Raka memikirkan perjalanan mereka, pertemuan dengan burung emas, gua bercahaya, kucing ajaib, dan biji pohon yang kini ditanam. Ia mulai menyadari bahwa keberaniannya menolong Arum tidak hanya menyelamatkan gadis itu, tapi juga membuka pintu ke dunia yang sebelumnya tak ia ketahui, dunia keajaiban hutan yang penuh rahasia. Sebelum mereka beristirahat, Arum berkata, "Raka, aku merasa kita baru saja memulai perjalanan yang jauh lebih besar. Ayahku masih di luar sana, dan aku yakin hutan ini akan menuntun kita padanya." Raka tersenyum, menepuk bahu Arum, dan berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, kita akan melanjutkan perjalanan ini bersama dan menghadapi setiap bahaya yang datang." Malam itu, di bawah cahaya bulan dan bintang, suara sungai yang mengalir, dan cahaya lembut dari biji pohon yang baru ditanam, Raka dan Arum tidur dengan rasa aman yang aneh. Mereka tahu bahwa hutan ini mulai menunjukkan keajaibannya, dan bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki babak yang lebih menakjubkan. Pagi itu, kabut masih menyelimuti hutan dengan lembut, memberi nuansa seolah mereka berada di dunia lain. Suara burung dan desiran angin di antara daun menjadi teman mereka, sementara cahaya matahari menembus celah-celah pepohonan, menari di atas tanah yang lembab. Raka dan Arum melanjutkan perjalanan, menapaki jalur tersembunyi yang baru mereka temukan malam sebelumnya, di mana biji pohon ajaib yang mereka tanam mulai menumbuhkan cahaya lembut, seakan memberi tanda bahwa mereka berada di jalan yang benar. Raka berjalan di sisi Arum, sesekali menengok ke belakang untuk memastikan mereka aman dari bahaya. Ia merasa semakin dekat dengan gadis itu, bukan hanya karena mereka bersama-sama menghadapi hutan, tapi karena hatinya mulai terikat pada ketulusan dan keberanian Arum. Arum, di sisi lain, tampak termenung, matanya menatap jauh ke depan, seolah mencoba mengingat sesuatu yang lama terlupakan. "Raka, aku ingin menceritakan sesuatu padamu," ujar Arum pelan, suaranya bergetar sedikit.
Raka berhenti sejenak, menatap wajah Arum yang serius. Ia mengangguk. Apapun yang ingin kau ceritakan, aku akan mendengarkan. Arum menarik napas dalam-dalam. Aku kehilangan ayahku ketika aku masih kecil. Dia bukan orang biasa, katanya ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam dan hewan. Tapi sejak aku kecil, ia menghilang di hutan ini. Aku mencoba mencarinya, tapi hutan terlalu luas dan berbahaya. Hari ini, aku tersesat, dan kau menolongku. Aku percaya, mungkin hutan ini yang menuntun kita bersama. Raka mendengar dengan seksama. Hatinya bergetar karena kisah Arum. Ia menyadari bahwa menolong Arum bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang menghubungkan mereka dengan hutan dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Raka menepuk bahu Arum, mencoba memberinya rasa aman. Kau tidak sendiri, Arum. Kita akan menemukan ayahmu, dan aku akan menjagamu sepanjang perjalanan ini. Mereka melanjutkan perjalanan. Semakin jauh ke dalam hutan, semakin terasa bahwa alam sekitar hidup dan menuntun mereka. Pohon-pohon menunduk seolah memberi jalan, semak-semak membuka celah, dan burung emas yang mereka temui sebelumnya selalu muncul di titik-titik penting. Bahkan tanah di bawah kaki mereka terasa empuk dan hangat, seakan menyambut langkah mereka. Tiba-tiba, Arum berhenti di depan sebuah pohon besar dengan akar menjalar ke tanah seperti ular raksasa. Di batangnya terdapat simbol aneh yang berkilau samar. Arum mendekat, menyentuh simbol itu, dan wajahnya memucat. Raka, ini simbol keluargaku. Ayahku selalu mengajarkanku untuk mengenali tanda-tanda ini. Ia meninggalkan jejak bagi kita untuk menemukannya jika terjadi sesuatu. Raka memperhatikan simbol itu dengan seksama. Ia merasakan energi hangat yang keluar dari batang pohon, menyelimuti mereka dengan rasa aman. Hutan ini sepertinya ingin kita mengikuti jejaknya, katanya sambil menggenggam tangan Arum untuk memberinya keberanian. Tiba-tiba, terdengar suara lembut dari arah semak-semak. Seekor rusa putih dengan tanduk bercahaya muncul. Arum terpesona. Raka, ini rusa penjaga hutan. Ia muncul ketika seseorang yang tulus berada di sini. Ia akan menuntun kita ke tempat yang aman dan memberi petunjuk. Rusa itu berjalan perlahan, menoleh ke arah mereka seolah menunggu mereka mengikuti. Raka dan Arum tanpa ragu mengikuti rusa tersebut. Jalan yang mereka lalui semakin sulit, penuh akar dan batu licin, tetapi rusa itu tampak tahu jalur yang aman. Mereka melewati sungai yang deras, lembah yang curam, dan ladang bunga liar yang bercahaya, semua tampak seperti menyambut mereka. Saat mereka beristirahat di tepi sungai kecil, Arum menceritakan lebih banyak tentang masa lalunya. Ia bercerita bagaimana ayahnya mengajarinya menghargai alam, memahami suara burung, membaca tanda-tanda pohon, dan bahkan mendengar bisikan angin. Ayahku selalu berkata, hutan akan menolongmu, tapi kau harus memiliki hati tulus dan keberanian. Aku baru mengerti sekarang, kenapa hutan ini menuntun kita. Raka menatap Arum dengan kagum. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan mereka bukan sekadar mencari ayah Arum, tapi juga menguji keberanian, kesabaran, dan ketulusan hati mereka. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke rahasia hutan, dan setiap pertemuan dengan makhluk ajaib atau tanda-tanda magis menegaskan bahwa keajaiban sudah mulai hadir. Malam mulai turun, dan mereka menemukan gua kecil di tepi tebing yang tampak seperti tempat yang aman untuk bermalam. Cahaya dari biji pohon yang mereka tanam sebelumnya memantul di air sungai, menciptakan suasana hangat dan menenangkan. Raka menatap Arum yang duduk di batu besar,
wajahnya memantulkan cahaya lembut. Besok, kita akan menelusuri jalan yang lebih dalam lagi. Aku yakin ayahmu dekat dengan jalur ini, kata Raka dengan suara tenang, penuh keyakinan. Sebelum mereka tidur, mereka mendengar suara lembut angin berbisik melalui pepohonan, terdengar seperti suara manusia, namun samar. Arum menatap Raka. Raka, hutan ini seakan berbicara kepada kita. Aku merasa setiap pohon, setiap hewan, bahkan cahaya di gua tadi, semuanya menuntun kita ke arah yang benar. Raka menggenggam tangan Arum, merasakan hangatnya tangan gadis itu. Kita tidak akan menyerah. Kita akan mengikuti setiap petunjuk hutan, apapun yang terjadi. Keajaiban sudah mulai muncul, dan aku yakin kita akan menemui ayahmu. Malam itu, di tengah suara gemericik sungai dan cahaya kunang-kunang, mereka tidur dengan rasa aman yang aneh. Mereka tahu bahwa hutan bukan sekadar tempat, tapi makhluk hidup dengan rahasia dan keajaiban tersendiri yang sedang menuntun mereka menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu, kabut tipis masih menutupi pepohonan tinggi di hutan. Udara terasa segar, bercampur aroma tanah basah dan dedaunan yang lembab. Raka dan Arum melanjutkan perjalanan, mengikuti jejak simbol-simbol yang mereka temukan sebelumnya di pohon dan batu. Hati mereka dipenuhi semangat dan rasa penasaran, meski keduanya tahu bahwa hutan ini tidak selalu ramah. Langkah mereka membawa mereka ke lembah sempit yang penuh akar menjalar dan batu licin, jalur yang tampak berbahaya bagi siapapun yang belum terbiasa. Burung emas yang selalu menuntun mereka, kini hinggap di cabang tinggi, berkicau seakan memberi semangat. Arum berjalan di sisi Raka, sesekali menunduk dan menyentuh akar pohon untuk menjaga keseimbangan. Tiba-tiba, terdengar gemerisik aneh di semak-semak, diikuti suara ranting patah. Raka segera menahan Arum di belakang pohon besar. Dari balik semak, muncul sekumpulan makhluk kecil bercahaya, seperti peri hutan, dengan sayap halus yang berkilau di bawah sinar matahari. Mereka menari-nari di udara, mengelilingi Raka dan Arum dengan gerakan cepat namun indah. Arum menatap makhluk-makhluk itu dengan mata berbinar. Raka, ini peri penjaga hutan. Mereka muncul hanya untuk orang-orang yang hatinya tulus. Aku yakin mereka ingin memberi kita petunjuk. Makhluk-makhluk kecil itu mengelilingi mereka, kemudian terbang menuju sebuah jalan sempit yang menanjak ke bukit. Raka dan Arum mengikuti arah itu, hati mereka dipenuhi rasa kagum sekaligus waspada. Setiap langkah semakin sulit, akar pohon menjalar seperti ular, batu licin, dan angin kencang yang berhembus dari atas bukit membuat mereka harus ekstra hati-hati. Di tengah perjalanan, Raka melihat sesuatu yang aneh, sebuah pohon raksasa dengan lubang besar di batangnya. Dari dalam lubang itu, terdengar suara lemah memanggil. Arum mendekat dengan hati-hati, dan mereka menemukan seekor anak burung raksasa yang terjebak di dalam sarang, tidak bisa keluar karena ranting-ranting menutupi jalan. Raka segera bertindak. Dengan hati-hati, ia memotong ranting yang menutupi sarang menggunakan pisau kecil yang selalu ia bawa. Arum membantu menahan burung agar tidak jatuh. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, anak burung itu berhasil bebas, mengepakkan sayapnya dengan kuat, lalu terbang mengelilingi mereka sebelum pergi. Arum tersenyum lega. Raka, kau menolong makhluk hutan lagi. Setiap kebaikan yang kau lakukan, hutan akan membalasnya dengan cara yang tak terduga. Raka merasa hangat di dada. Ia mulai menyadari bahwa menolong bukan sekadar kewajiban, tapi juga kunci untuk membuka rahasia hutan dan keajaiban yang tersembunyi. Mereka melanjutkan perjalanan ke puncak bukit, dan di sana, mereka menemukan danau kecil dengan air jernih berkilau seperti kristal. Di tengah danau,
terdapat batu besar yang tampak seperti altar alami, dikelilingi bunga-bunga yang bersinar lembut. Burung emas muncul kembali, hinggap di batu, berkicau seperti memanggil mereka untuk mendekat. Saat mereka duduk di tepi danau, Arum mulai menceritakan sesuatu yang lebih dalam tentang masa lalunya. "Raka, ayahku dulu sering membawaku ke tempat seperti ini. Ia mengatakan bahwa danau dan batu ini memiliki energi yang bisa menuntun kita pada jawaban. Hanya orang-orang dengan hati tulus yang bisa merasakannya." Raka menatap danau, merasakan ketenangan yang aneh. Ia menunduk, menyentuh air dengan tangannya. Begitu ia menyentuh permukaan air, cahaya lembut memancar ke atas, menciptakan pola seperti peta yang bergerak di permukaan air. Arum terkejut. "Raka, ini petunjuk dari hutan. Lihat," ia menunjukkan arah ke gua yang mungkin menjadi tempat ayahku. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, dan air danau beriak sendiri. Dari arah pepohonan, terdengar suara berat namun lembut. Orang yang menolong, hati yang tulus, akan mendapat petunjuk. Raka dan Arum menatap sekeliling, namun tidak melihat siapapun. Mereka menyadari bahwa hutan memang hidup, dan suara itu berasal dari energi yang mengalir di alam ini. Saat mereka bersiap untuk turun dari bukit, terdengar suara langkah berat di belakang. Sekelompok pemburu liar muncul kembali, tampak marah karena merasa terganggu. Mereka membawa alat perangkap dan senjata tajam. Raka menatap Arum dan memutuskan untuk menghadapi situasi ini dengan kecerdikan. Ia melihat akar pohon besar di dekatnya, lalu menarik Arum ke balik semak. Raka menggunakan akarnya untuk memutar perangkap sederhana. Begitu pemburu itu mendekat, akar pohon seolah hidup, menahan kaki mereka, membuat mereka tersandung. Burung emas dan makhluk peri muncul, beterbangan dan menciptakan kebingungan. Dalam kekacauan itu, Raka dan Arum melarikan diri melalui jalur sempit yang hanya bisa mereka lalui. Setelah aman, mereka berhenti di tepi sungai untuk beristirahat. Arum menatap Raka dengan mata berbinar. "Raka, setiap rintangan yang kita hadapi, hutan menegaskan satu hal, kita berada di jalur yang benar. Keajaiban ini nyata, dan kita harus terus percaya." Raka mengangguk, merasakan tekad yang semakin kuat. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar mencari ayah Arum, tapi juga menguji keberanian, ketulusan hati, dan kesabaran mereka. Setiap makhluk yang mereka temui, setiap tanda di pohon, dan setiap cahaya magis adalah bagian dari keajaiban yang sedang menuntun mereka menuju sesuatu yang lebih besar. Malam itu, di tepi danau yang berkilau, mereka menyalakan api unggun kecil. Cahaya api menari di wajah mereka, sementara suara gemericik air dan nyanyian makhluk malam menciptakan suasana damai. Raka menatap Arum dan berkata, "Kita telah melewati banyak tantangan hari ini, dan keajaiban hutan semakin nyata. Aku yakin ayahmu semakin dekat." Arum tersenyum, menepuk bahu Raka. "Aku merasa aman bersamamu, Raka. Hutan ini mungkin penuh misteri, tapi denganmu di sisiku, aku yakin kita bisa menghadapi apapun." Di tengah suara alam yang tenang dan cahaya bintang yang memantul di permukaan danau, Raka dan Arum tertidur dengan rasa damai. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru setengah jalan, dan keajaiban hutan yang sesungguhnya baru mulai membuka tabirnya. Petualangan, misteri, dan keajaiban yang lebih besar menunggu mereka di bab berikutnya. Pagi itu, embun masih menyelimuti hutan. Setiap daun, setiap ranting, berkilau lembut di bawah sinar matahari. Suara burung dan gemericik air sungai menjadi irama yang menenangkan, namun Raka dan Arum tahu, hari ini perjalanan mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Raka menggenggam tangan Arum,
memastikan gadis itu tetap dekat di sisi. Mereka melangkah menyusuri jalan sempit yang sebelumnya ditunjukkan burung emas. Semak-semak bergerak sendiri, dan akar pohon menjalar di tanah seperti ular besar. Raka merasa ada energi kuat yang berdenyut di tanah dan udara, sebuah peringatan bahwa hutan sedang menguji mereka. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah lembah berawan tebal di depan mereka. Awan putih menutupi tanah, dan jarak pandang hanya beberapa meter. Raka menunduk, mencoba mengamati jalur di depan. Arum meraih tangannya. "Raka, aku merasa ada sesuatu yang menunggu kita di sana. Sesuatu yang magis." Mereka melangkah ke lembah, dan seketika kabut tebal menyelimuti tubuh mereka. Suara gemericik sungai menjadi samar, digantikan oleh desiran angin yang berbisik seperti suara manusia. Di tengah kabut, muncul makhluk besar bersayap seperti naga mini dengan mata yang bersinar biru. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut, namun aura yang ditimbulkannya membuat Raka dan Arum tersentak. Raka menatap makhluk itu dengan hati-hati. Kita harus melewatinya dengan hati-hati, bisiknya. Arum mengangguk, dan mereka perlahan melangkah maju. Makhluk bersayap itu menatap mereka, lalu bersuara dengan bahasa yang aneh namun masuk ke pikiran mereka. "Orang yang tulus hati, yang menolong sesama, boleh lewat. Namun kalian harus membuktikan keberanian dan ketulusan." Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Dari dalam kabut muncul cabang-cabang pohon yang bergerak sendiri, mencoba menghalangi jalan mereka. Raka dan Arum saling memegang tangan, menunduk, melompat, dan bergerak cepat agar tidak terjerat. Burung emas muncul, beterbangan di atas mereka, menuntun langkah-langkah mereka melalui jalur yang aman. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, mereka berhasil sampai di tepi lembah yang lebih terbuka. Makhluk bersayap itu terbang di atas mereka, seolah memberi persetujuan. Arum tersenyum lega. "Raka, kita berhasil melewati ujian pertama di lembah ini. Hutan menegaskan keberanian kita." Namun tantangan belum berakhir. Dari arah hutan, terdengar suara keras, gemuruh seperti tanah retak. Raka menengok, dan melihat sekelompok pohon besar yang tanpa hidup, bergerak perlahan menuju mereka. Akar-akar mereka menjalar seperti tangan raksasa, mencoba menahan langkah. Raka segera menarik Arum ke samping, mencari jalan aman. Di saat genting itu, Raka teringat biji pohon ajaib yang mereka tanam sebelumnya. Ia meraih biji itu, dan memfokuskan niatnya untuk perlindungan. Seketika, cahaya lembut memancar dari biji, menyelimuti mereka dengan energi hangat. Pohon-pohon yang bergerak itu tampak ragu, lalu berhenti sejenak sebelum mundur perlahan. Raka dan Arum menatap satu sama lain dengan kagum. Keajaiban hutan itu nyata, dan kebaikan serta ketulusan hati mereka menjadi kunci perlindungan. Setelah melewati lembah, mereka tiba di sebuah air terjun yang memantulkan cahaya pelangi. Di bawah air terjun, terdapat gua tersembunyi yang dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang memancarkan cahaya lembut. Burung emas hinggap di batu dekat pintu gua, berkicau seperti memanggil mereka masuk. Arum menatap Raka. "Raka, ayahku mungkin berada di dalam gua ini. Aku merasakan energi yang sama seperti waktu aku kecil, ketika ayahku mengajarkanku membaca tanda-tanda alam." Mereka masuk ke gua, dan suara air terjun yang deras menciptakan gema magis. Di dalam, mereka melihat batu besar dengan simbol bercahaya yang tampak seperti peta menuju rahasia hutan. Raka menunduk, menyentuh simbol itu, dan melihat cahaya membentuk jalur di udara, seperti peta 3 dimensi yang menuntun mereka ke arah ayah Arum. Saat mereka mempelajari simbol itu, terdengar suara gemerisik lembut dari sudut gua.
dari balik bayangan muncul seekor rubah putih dengan ekor bercahaya, makhluk penjaga hutan lain. Rubah itu menatap mereka dengan mata cerdas, kemudian berjalan perlahan, memberi isyarat agar mereka mengikuti. Raka dan Arum mengikuti rubah itu melewati jalur tersembunyi di gua yang hanya bisa dilalui orang-orang yang tulus hati. Dalam perjalanan, Arum menceritakan lebih banyak tentang masa lalunya, bagaimana ayahnya mengajarinya menghargai alam, memahami bahasa burung, membaca tanda pohon, dan mendengar bisikan angin. Raka, aku baru menyadari, semua yang ayahku ajarkan adalah bekal untuk menghadapi hutan ini. Setiap makhluk, setiap simbol, semuanya terkait dengan kita. Hutan memilih orang yang tulus dan berani untuk menemukan rahasianya. Raka menatap Arum, hatinya penuh rasa kagum dan tanggung jawab. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar mencari ayah Arum, tapi juga menguji keberanian, kesabaran, dan ketulusan mereka. Setiap makhluk, setiap simbol, dan setiap cahaya magis adalah bagian dari keajaiban hutan yang sedang menuntun mereka ke sesuatu yang lebih besar. Malam mulai turun, dan mereka berhenti di tepi gua untuk beristirahat. Cahaya bulan menembus celah-celah gua, memantul di stalaktit dan stalagmit, menciptakan pemandangan magis. Raka menatap Arum, kita telah melewati banyak rintangan hari ini, dan keajaiban hutan semakin nyata. Aku yakin ayahmu semakin dekat. Arum tersenyum, menggenggam tangan Raka, aku merasa aman bersamamu. Hutan ini penuh misteri, tapi denganmu di sisiku, aku yakin kita bisa menghadapi apapun. Malam itu, di bawah cahaya bintang, suara gemericik air terjun, dan kilauan cahaya makhluk hutan, mereka tidur dengan rasa aman. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru setengah jalan, dan keajaiban hutan yang sesungguhnya baru mulai menyingkap tabirnya. Tantangan, rahasia, dan keajaiban yang lebih besar menunggu mereka di bab berikutnya. Pagi itu, hutan tampak lebih hidup dari biasanya. Cahaya matahari menembus celah pepohonan, menciptakan pola-pola indah di tanah basah yang masih diselimuti embun. Raka dan Arum melanjutkan perjalanan mereka, mengikuti jejak simbol dan makhluk magis yang sebelumnya menuntun mereka. Hati mereka dipenuhi rasa penasaran, tapi juga kewaspadaan. Mereka tahu bahwa hutan sedang menyiapkan ujian yang lebih besar. Langkah mereka membawa mereka ke hutan yang lebih gelap dan rimbun, di mana pohon-pohon menjulang tinggi dan semak-semak menutupi jalur. Burung emas yang selalu menemani mereka kini berterbangan di atas, bersiul seakan memberi peringatan akan bahaya di depan. Arum menggenggam tangan Raka, matanya memancarkan rasa takut dan penasaran sekaligus. Raka, aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Aku bisa merasakannya di udara, katanya. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar di seluruh hutan. Dari balik pepohonan, muncul makhluk bayangan tinggi yang tampak seperti manusia, namun tubuhnya terbuat dari kabut dan daun. Mata mereka bersinar merah lembut, menatap Raka dan Arum dengan intensitas yang membuat napas mereka terhenti sejenak. Raka menatap Arum, ini pasti ujian, kita harus tetap tenang dan percaya satu sama lain. Arum mengangguk, mencoba menenangkan diri. Makhluk kabut itu kemudian berbicara, suaranya terdengar seperti bisikan angin. Orang yang menolong, orang yang tulus, kini diuji. Hanya dengan saling percaya, kalian bisa melewati jalan ini. Mereka mulai melangkah mengikuti jalur sempit yang ditunjukkan oleh makhluk kabut itu. Namun, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba runtuh, membentuk jurang sempit yang membuat mereka harus melompat dan menahan diri pada akar pohon yang menjalar. Raka meraih tangan Arum dengan kuat, menariknya agar tidak jatuh. Arum menatap Raka, matanya berkaca-kaca. Raka, aku percaya padamu.
Aku tahu kau akan melindungiku, bisiknya. Setelah melewati jurang, mereka tiba di sebuah danau berkilau dengan air yang memantulkan cahaya seperti kristal. Di tengah danau terdapat pulau kecil yang tampak seperti tempat suci. Namun untuk mencapainya, mereka harus menyeberangi air yang tiba-tiba berubah menjadi seperti cermin gelap, memantulkan ketakutan terdalam mereka. Raka menatap permukaan danau. Saat ia melihat refleksinya, ia melihat versi dirinya yang takut gagal dan tidak mampu melindungi Arum. Arum juga melihat refleksi dirinya yang tampak rapuh dan takut kehilangan ayahnya. Mereka menyadari bahwa hutan kini sedang menguji kepercayaan diri dan satu sama lain. Raka menarik napas dalam, memusatkan pikiran, dan menatap Arum. Kita harus percaya satu sama lain. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, katanya. Arum menggenggam tangan Raka lebih erat. Seketika, permukaan air yang gelap mulai beriak, dan muncul jembatan cahaya yang menghubungkan mereka ke pulau di tengah danau. Mereka melangkah perlahan, hati-hati, namun penuh keyakinan. Setelah berhasil menyeberang, mereka menemukan gua kecil di tengah pulau, dipenuhi kristal bercahaya yang memantulkan cahaya ke segala arah. Di tengah gua, ada batu besar dengan simbol yang bersinar terang, seakan menunggu mereka. Arum mendekat dan menyentuh simbol itu, lalu melihat bayangan ayahnya muncul dalam cahaya. Ayah Arum tersenyum, namun hanya terlihat samar. Suara lembut terdengar di kepala mereka. Arum, kau telah menempuh perjalanan yang panjang. Kau dan Raka telah membuktikan ketulusan dan keberanian kalian. Hutan menuntun kalian untuk menemukan jawaban, namun perjalanan ini belum selesai. Kebaikan hati kalian adalah kunci. Raka menatap Arum, matanya berbinar-binar. Ayahmu, ia di sini, tapi dalam bentuk cahaya. Kita harus terus mengikuti petunjuk hutan, katanya. Arum mengangguk, merasakan campuran kebahagiaan dan kegembiraan. Hati mereka semakin yakin bahwa keajaiban hutan nyata, dan bahwa setiap rintangan adalah bagian dari pembelajaran yang harus mereka lalui. Tiba-tiba, gua bergetar, dan dari celah muncul sekelompok burung emas dan makhluk peri hutan, menari di udara, menciptakan cahaya lembut yang menuntun mereka keluar dari pulau danau. Raka dan Arum mengikuti cahaya itu, dan segera mereka menemukan jalan kembali ke jalur utama hutan, yang kini tampak lebih terang dan aman. Dalam perjalanan pulang, Arum menceritakan lebih banyak tentang masa lalunya, bagaimana ayahnya mengajarinya membaca tanda-tanda alam, memahami bahasa hewan, dan mempercayai intuisi. Raka, aku baru menyadari, semua pelajaran itu adalah bekal untuk menghadapi hutan ini. Setiap makhluk, setiap simbol, semuanya terkait dengan kita. Hutan memilih orang-orang tulus dan berani untuk menemukan rahasianya. Raka menatap Arum, hatinya penuh rasa kagum dan tanggung jawab. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar mencari ayah Arum, tapi juga menguji keberanian, kesabaran, dan ketulusan mereka. Setiap makhluk, setiap simbol, dan setiap cahaya magis adalah bagian dari keajaiban hutan yang sedang menuntun mereka ke sesuatu yang lebih besar. Malam mulai turun, dan mereka berhenti di tepi sungai untuk beristirahat. Cahaya bulan menembus celah-celah pepohonan, memantul di permukaan air yang jernih, menciptakan suasana magis. Raka menatap Arum, kita telah melewati ujian terbesar hari ini, dan keajaiban hutan semakin nyata. Aku yakin ayahmu semakin dekat. Arum tersenyum, menggenggam tangan Raka, aku merasa aman bersamamu. Hutan ini penuh misteri, tapi denganmu di sisiku, aku yakin kita bisa menghadapi apapun. Di tengah suara alam yang tenang, cahaya makhluk hutan, dan gemericik air sungai, mereka tidur dengan rasa aman.
Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru memasuki babak baru, dan keajaiban hutan yang sesungguhnya masih menunggu untuk menyingkap rahasia terbesar, pertemuan dengan ayah Arum dan keajaiban yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti hutan, memberikan nuansa mistis yang membuat setiap langkah mereka terasa seperti masuk ke dunia lain. Raka dan Arum melanjutkan perjalanan menuju gua tersembunyi yang sebelumnya ditunjukkan cahaya magis. Kedua hati mereka dipenuhi rasa tegang sekaligus penuh harap. Mereka tahu bahwa hari ini hutan akan menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Arum berjalan di sisi Raka, matanya menatap tajam ke depan, mencoba membaca setiap tanda di pohon, setiap suara angin, dan setiap gerakan makhluk hutan. Burung emas yang setia menemani mereka hinggap di cabang pohon tinggi, berkicau dengan nada seakan memberi semangat. Arum menggenggam tangan Raka. "Raka, aku bisa merasakan ayahku dekat. Hutan menuntun kita, tapi kita harus berhati-hati." Mereka tiba di gerbang gua yang tertutup akar menjalar dan batu besar, seolah hutan ingin menguji mereka sekali lagi. Raka menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat tangannya dan menyentuh akar pohon. Dengan kekuatan niat dan hati tulus, akar-akar itu perlahan bergerak, membuka jalan bagi mereka. Arum terpesona melihat itu. "Raka, kau sungguh luar biasa. Keajaiban ini nyata." Begitu memasuki gua, mereka disambut cahaya lembut dari kristal yang memantul di seluruh dinding. Namun suasana gua terasa berat, seperti menuntut mereka menghadapi ujian terakhir. Dari bayangan terdalam, muncul sosok pria dengan cahaya lembut menyelimuti tubuhnya, ayah Arum. Wajahnya terlihat teduh, namun matanya memancarkan kedalaman ilmu dan rahasia hutan. Arum berlari menghampirinya. "Ayah, aku telah menempuh perjalanan panjang untuk menemukanmu." Ayahnya tersenyum, lalu suaranya terdengar dalam hati mereka, lembut namun tegas. "Arum, perjalananmu telah menunjukkan ketulusan hati dan keberanianmu. Kau dan Raka telah membuktikan bahwa kalian layak mengetahui rahasia hutan. Tapi sebelum itu, kalian harus menghadapi satu ujian terakhir." Tiba-tiba, gua bergemuruh. Dari dinding muncul makhluk besar berbentuk naga bercahaya, penjaga hutan yang selama ini hanya terdengar dalam legenda. Matanya yang besar dan bersinar menatap Raka dan Arum. Suara gemuruh terdengar, hanya yang tulus hati, yang menolong sesama, yang bisa melewati aku. Buktikan keberanian dan ketulusan kalian. Raka menatap Arum, "Kita harus percaya satu sama lain, seperti sebelumnya. Kita bisa melakukannya." Arum mengangguk, menggenggam tangan Raka lebih erat. Makhluk naga itu kemudian menyerang dengan hembusan cahaya yang memancar deras. Raka dan Arum menunduk, melompat, dan bergerak seirama. Hati mereka saling menyatu, menyesuaikan langkah dan niat. Raka tiba-tiba teringat semua makhluk hutan yang pernah mereka tolong, anak burung raksasa, peri, rusa, dan rubah putih. Ia menutup mata sejenak, mengirimkan niat tulus dari hatinya. Seketika, cahaya dari biji pohon ajaib dan makhluk yang pernah mereka temui bersinar terang, menciptakan pelindung di sekitar mereka. Naga penjaga berhenti sejenak, mengamati, lalu perlahan mundur, seolah mengakui ketulusan mereka. Arum tersenyum lega, matanya berbinar-binar. "Raka, kita berhasil. Hutan mengakui ketulusan hati kita. Rahasia ayahku dan keajaiban hutan kini siap terungkap." Ayah Arum melangkah mendekat, membimbing mereka ke pusat gua. Di sana terdapat batu besar yang memancarkan cahaya keemasan. Di permukaannya terlihat simbol yang bersinar seperti peta magis. Arum. "Raka, hutan ini bukan hanya tempat. Ia hidup, dan setiap makhluk, setiap pohon,
dan setiap cahaya adalah bagian dari energi yang mengatur keseimbangan alam. Ayahmu adalah penjaga hutan, dan sekarang waktunya kau memahami warisan itu, kata ayahnya. Arum menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak menyangka hutan dan ayahku memiliki rahasia sebesar ini. Ayahnya tersenyum, dan kau telah membuktikan dirimu layak, karena perjalananmu penuh keberanian, ketulusan, dan kepedulian. Tiba-tiba, gua bergetar lembut, dan dari dinding batu keluar cahaya yang membentuk jalan ke ruang tersembunyi. Di dalamnya, mereka menemukan rumah pohon ajaib dengan segala pengetahuan tentang alam dan rahasia hutan, termasuk ramuan penyembuh, peta jalur tersembunyi, dan simbol yang dapat memanggil makhluk hutan jika diperlukan. Raka dan Arum terpukau. Mereka merasakan energi magis itu masuk ke tubuh mereka, memberi kekuatan, ketenangan, dan pemahaman baru. Arum menatap Raka. Raka, aku merasa hutan ini telah memberkati kita. Keajaiban ini nyata, dan aku yakin perjalanan kita baru akan semakin luar biasa. Ayah Arum kemudian menepuk pundak Raka. Kau bukan hanya teman Arum, tapi juga bagian dari perjalanan ini. Hutan mengakui keberanianmu dan ketulusanmu. Bersama, kalian akan menjaga keseimbangan alam dan menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Malam itu, di tengah cahaya kristal gua, suara burung emas, dan kilauan cahaya makhluk hutan, Raka dan Arum duduk berdampingan. Mereka merasa aman, penuh harap, dan bersyukur. Perjalanan mereka telah membawa mereka pada rahasia terbesar, keajaiban hutan, keberanian, ketulusan hati, dan cinta yang tumbuh di antara mereka. Di luar gua, hutan tampak tenang, cahaya bulan memantul di daun pepohonan, dan angin berbisik lembut. Mereka tahu, keajaiban terbesar belum selesai, ada rahasia lain yang menunggu di bab berikutnya, dan perjalanan menuju puncak keajaiban hutan baru saja dimulai. Pagi itu, hutan tampak berbeda. Cahaya matahari menembus rimbun pepohonan dengan pola yang menari-nari di tanah basah, menciptakan nuansa magis yang membuat setiap langkah terasa sakral. Raka dan Arum melangkah dengan hati-hati, menyadari bahwa mereka berada di titik paling penting dalam perjalanan mereka. Burung emas setia hinggap di cabang tinggi, bersiul nyaring seakan memberi semangat terakhir sebelum ujian puncak. Raka, aku bisa merasakan energi hutan semakin kuat di sini, kata Arum sambil menggenggam tangan Raka. Ini pasti klimaks dari semua yang kita hadapi. Raka mengangguk, menatap sekeliling, matanya waspada tapi penuh tekad. Mereka tahu, hutan kini menguji mereka dengan cara yang paling berat. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka berguncang hebat. Dari antara pohon-pohon muncul makhluk raksasa bercahaya yang tampak seperti gabungan naga dan pohon. Akar-akar menjulur ke segala arah, sayap bercahaya berkibar, dan mata besar menatap mereka penuh intensitas. Makhluk itu adalah penjaga terakhir hutan, ujian terakhir yang harus mereka lalui sebelum rahasia dan keajaiban hutan sepenuhnya terbuka. Raka menatap Arum, kita harus tetap bersama, fokus, dan saling percaya. Ini ujian terakhir kita. Arum mengangguk, merasakan detak jantungnya berpacu. Aku percaya padamu, Raka. Aku tahu kita bisa melewati ini. Makhluk raksasa itu menggeram, dan tiba-tiba cabang-cabang pohon di sekeliling mereka bergerak seperti ular raksasa, mencoba menahan langkah mereka. Raka segera menahan Arum, menariknya ke belakang, lalu menggunakan pisau kecilnya untuk membuka jalan. Namun akar-akar itu tampak seperti memiliki kesadaran sendiri, menyesuaikan gerakan untuk menghalangi mereka. Dalam kekacauan itu, Raka teringat semua makhluk hutan yang pernah mereka tolong, anak burung, rubah putih, peri-peri kecil, dan burung emas. Ia menutup mata sejenak,
memusatkan niat dan hati tulusnya, meminta bantuan dari semua makhluk itu. Seketika, cahaya lembut dari makhluk-makhluk yang mereka tolong bersinar di sekeliling mereka, menciptakan perisai magis. Akar-akar yang menyerang pun terhenti, seakan mengakui keberanian dan ketulusan mereka. Arum menatap Raka dengan kagum. "Raka, kau sungguh luar biasa. Hutan ini menerima kita." Mereka melangkah maju, hati-hati, mengikuti cahaya dari makhluk-makhluk hutan yang menuntun jalan. Di tengah perjalanan, mereka tiba di danau kristal raksasa. Permukaannya tenang, namun memantulkan cahaya dengan pola-pola magis yang berputar. Di atas danau, terdapat pulau bercahaya dengan batu besar yang memancarkan energi magis, tampak seperti jantung hutan itu sendiri. Raka dan Arum tahu, inilah tempat ujian terakhir dan rahasia terbesar menunggu mereka. Tiba-tiba, permukaan air danau beriak sendiri, membentuk gambar ayah Arum dan burung emas yang tampak seakan memanggil mereka. Suara lembut terdengar dari air. Hanya hati tulus dan keberanian sejati yang bisa memasuki jantung hutan. Kalian telah melewati semua ujian, namun satu lagi menanti. Kalian harus menyatukan niat dan hati untuk membangkitkan keajaiban hutan sepenuhnya. Raka menatap Arum, menggenggam tangannya erat. "Arum, kita bisa melakukannya. Bersama." Arum mengangguk, merasakan energi magis mengalir dari batu, air, dan cahaya di sekeliling mereka. Mereka menutup mata, memusatkan hati, dan mengucapkan niat tulus untuk menolong semua makhluk hutan, menjaga keseimbangan alam, dan menemukan ayah Arum. Seketika, cahaya memancar dari batu, air danau, dan seluruh makhluk hutan yang ada di sekeliling mereka. Burung emas terbang tinggi, mengeluarkan kicau yang harmonis, dan makhluk-makhluk magis menari di udara. Akar-akar pohon yang tadinya menghalangi kini bergerak seperti menyambut, membuka jalan menuju pulau. Raka dan Arum melangkah perlahan, mengikuti cahaya magis yang menuntun mereka. Di pusat pulau, mereka bertemu ayah Arum secara langsung, berdiri di atas batu bercahaya. Wajahnya teduh, namun matanya penuh kebijaksanaan. "Arum, Raka, kalian telah membuktikan keberanian dan ketulusan hati. Kalian layak mengetahui keajaiban hutan. Semua makhluk, semua energi, semua cahaya di hutan ini adalah bagian dari kehidupan yang saling terhubung. Dan sekarang, saatnya keajaiban ini nyata bagi kalian." Tiba-tiba, hutan di sekitar mereka berubah menjadi terang benderang, cahaya emas memancar dari setiap pohon, daun, dan batu. Air danau berkilau seperti cermin cahaya, burung emas terbang berkeliling, dan makhluk-makhluk hutan muncul dari bayangan, menari di udara, menciptakan suasana yang menakjubkan. Raka dan Arum merasa seolah mereka menjadi bagian dari energi hutan itu sendiri, energi yang menenangkan, memulihkan, dan penuh keajaiban. Ayah Arum tersenyum dan berkata, "Raka, Arum, perjalanan kalian menunjukkan satu hal penting. Keajaiban bukan hanya tentang melihat hal-hal luar biasa, tapi tentang ketulusan hati, keberanian, dan kepedulian kepada sesama. Kalian telah menolong hutan, dan hutan kini menolong kalian. Rahasia dan keajaiban ini adalah hadiah bagi mereka yang tulus dan berani." Raka dan Arum menatap satu sama lain, mata mereka berbinar penuh haru. Keajaiban hutan kini tidak hanya tampak di luar, tetapi juga mengalir dalam hati mereka. Mereka merasakan energi penyembuh, pemahaman, dan kekuatan yang luar biasa. Arum memeluk ayahnya, merasa bahagia dan lega, sementara Raka berdiri di samping mereka, tersenyum puas. Malam itu, hutan tetap bercahaya, meski cahaya bulan menembus celah pepohonan. Semua makhluk hutan berkumpul di sekitar mereka,
seolah merayakan keberhasilan ujian terakhir. Raka dan Arum duduk di tepi danau, memandangi pulau bercahaya dan ayah Arum. Mereka tahu, keajaiban ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru, di mana hutan dan manusia bisa hidup selaras, dan rahasia besar yang mereka temukan akan menjadi legenda yang terus hidup. Raka menatap Arum, menggenggam tangannya. Kita telah melewati semuanya, dan keajaiban hutan kini nyata. Aku yakin kita bisa menghadapi apapun bersama. Arum tersenyum, matanya berbinar penuh haru. Raka, denganmu di sisiku, aku merasa tak ada yang mustahil. Hutan ini sungguh ajaib. Dengan hati penuh rasa syukur, mereka berdua menatap malam hutan yang bercahaya, menyadari bahwa keajaiban terbesar bukan hanya pada makhluk dan cahaya, tapi pada keberanian, ketulusan, dan cinta yang mereka miliki satu sama lain. Pagi itu, hutan terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Cahaya matahari menembus rimbun pepohonan, memantul di daun-daun basah, menciptakan ribuan kilauan yang bergerak seirama dengan angin. Raka dan Arum berdiri di tepi danau bercahaya, menatap pulau tempat mereka melewati ujian terakhir. Hati mereka dipenuhi rasa syukur, kebahagiaan, dan keajaiban yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ayah Arum berdiri di samping mereka, wajahnya teduh namun memancarkan kekuatan alami yang menenangkan. Anakku, Raka, kalian telah menunjukkan keberanian, ketulusan, dan cinta yang tulus. Hutan kini mengakui kalian sebagai bagian dari keseimbangan alam. Keajaiban terbesar bukan hanya milik kalian, tapi milik semua yang pernah kalian tolong. Arum tersenyum sambil menggenggam tangan ayahnya, matanya berbinar-binar. Ayah, aku tidak tahu harus berkata apa. Semua ini luar biasa. Hutan, makhluk-makhluknya, Raka, semuanya seperti mimpi yang menjadi nyata. Raka menepuk bahunya, tersenyum hangat. Arum, kita melewati semuanya bersama. Keajaiban ini nyata karena kita berdua saling percaya dan menolong satu sama lain. Tiba-tiba, dari arah danau muncul cahaya yang memancar dari pusat pulau, membentuk lingkaran magis yang memanggil seluruh makhluk hutan, burung emas, rubah putih, peri-peri kecil, rusa bercahaya, dan bahkan pohon-pohon yang bergerak dengan lembut. Semua makhluk itu berkumpul, menari dan terbang di udara, menciptakan pemandangan yang begitu megah sehingga Raka dan Arum terpana. Ayah Arum melangkah ke depan, mengangkat tangan, dan suara lembutnya terdengar jelas, walau hanya di hati mereka. Inilah puncak keajaiban hutan. Semua yang tulus dan berani akan menerima berkatnya. Ingatlah, hutan ini hidup karena cinta, keberanian, dan kepedulian. Kalian adalah bagian dari keajaiban ini. Raka dan Arum berdiri di tengah lingkaran cahaya itu. Tiba-tiba, energi magis masuk ke tubuh mereka, membuat mereka merasakan kekuatan dan pemahaman baru. Mereka bisa merasakan kehidupan di hutan, mendengar suara pohon, memahami bahasa hewan, dan melihat aliran energi alam yang mengalir di setiap makhluk. Arum menangis haru. Raka, aku bisa merasakan semua makhluk hutan, seperti mereka berbicara padaku. Raka menatapnya, matanya juga berkaca-kaca. Aku juga, hutan ini bukan hanya tempat, tapi hidup. Dan kita kini menjadi bagian dari kehidupan itu. Keajaiban ini sungguh luar biasa. Setelah beberapa saat menikmati puncak keajaiban itu, Ayah Arum berkata, waktunya kalian kembali ke dunia manusia. Tapi ingat, apa yang kalian alami di hutan akan selalu bersama kalian. Keajaiban ini bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk mereka yang membutuhkan pertolongan dan keberanian kalian. Raka dan Arum mengangguk. Dengan bantuan Ayah Arum dan cahaya makhluk hutan,
mereka menyeberangi danau kembali ke jalur utama hutan. Sepanjang perjalanan pulang, Arum merasakan energi hutan yang tetap mengalir dalam dirinya. Ia bisa melihat tanda-tanda alam dengan jelas, mendengar bisikan angin, dan memahami bahasa burung yang setia menuntun mereka. Raka merasakan hal serupa. Hati mereka kini menyatu dengan hutan, dan setiap makhluk yang pernah mereka tolong hadir dalam energi mereka. Malam harinya, mereka tiba di tepi hutan, tempat perjalanan mereka dimulai. Burung emas terakhir terbang tinggi, menebarkan cahaya ke seluruh hutan, lalu hinggap di pundak Raka sejenak sebelum terbang kembali. Arum menatap Raka, tersenyum hangat. "Raka, kita berhasil. Hutan, ayahku, dan semua makhluk, kita menjadi bagian dari keajaiban itu." Raka menggenggam tangannya, "Dan ini bukan akhir, Arum. Ini awal dari perjalanan kita baru. Keajaiban ini akan kita bawa ke dunia untuk menolong orang-orang, menjaga alam, dan terus menebarkan kebaikan." Keesokan harinya, Raka dan Arum kembali ke kampung halaman mereka. Keajaiban yang mereka alami terasa nyata di hati mereka, namun bagi dunia luar, mereka kembali seperti manusia biasa. Namun setiap kali mereka menatap alam, mereka bisa merasakan energi hutan, melihat tanda-tanda kehidupan, dan mendengar suara makhluk yang dahulu hanya ada di hutan. Arum menatap desa, tersenyum, dan berkata, "Raka, kita membawa keajaiban hutan ini ke sini. Kita bisa menolong orang-orang, menjaga alam, dan menjaga warisan ayahku." Raka mengangguk, tersenyum hangat. "Bersama, Arum, kita bisa melakukan apapun." Hari demi hari berlalu, dan kisah Raka dan Arum menyebar di desa. Mereka menolong orang-orang yang kesulitan, menjaga alam, dan berbagi energi positif dari hutan. Setiap makhluk hutan yang pernah mereka temui, meski tidak tampak oleh manusia biasa, hadir dalam bentuk berkat, mengalir melalui kehidupan mereka. Pada akhirnya, Raka dan Arum berdiri di puncak bukit, memandang hutan yang jauh di belakang mereka. Cahaya matahari pagi memantul di daun, burung-burung beterbangan, dan mereka tersenyum, tahu bahwa keajaiban hutan kini bukan hanya milik mereka, tapi bagian dari kehidupan yang akan terus memberi inspirasi dan harapan. Raka menatap Arum, menggenggam tangannya. "Arum, apapun yang terjadi, hutan, keberanian, dan ketulusan hati kita akan selalu bersama kita. Kita telah melewati semuanya, dan hidup kita kini penuh dengan keajaiban." Arum tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Raka, aku percaya. Kita akan menjaga keajaiban ini, dan dunia ini akan lebih indah karena kita berdua." Mereka menatap matahari yang terbit di ufuk timur, merasakan hangatnya sinar, dan mendengar bisikan angin yang lembut, seperti suara hutan yang berkata, keajaiban itu nyata bagi mereka yang tulus hati dan berani. Jagalah kehidupan, dan cinta akan selalu menemukan jalannya. Dan dengan itu, Raka dan Arum melangkah ke dunia baru, membawa keajaiban hutan, cinta, dan keberanian yang tak tergoyahkan, sebuah akhir yang mengharukan, epik, dan penuh inspirasi bagi semua yang percaya pada kebaikan hati dan kekuatan keajaiban.